Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmah April. Dan seperti judulnya, di video kali ini aku pengen buat tutorial soal henna craft untuk figura. Soalnya banyak banget teman-teman yang DM katanya pengen minta tutorialnya. Walaupun sebenarnya ini aku juga baru percobaan yang kedua, karena aku sebelumnya lebih sering pakai di henna craft itu untuk benda-benda lain. Nah, ini kali keduanya aku nyobain henna craft untuk frame. Nah, dari yang aku pelajari di sini aku kasih beberapa step by stepnya ke kalian. Dan sebelum masuk ke step by stepnya, di sini aku mau kasih tahu kalau frame yang aku pakai ini ukuran 15 x 15 cm. Terus kertas yang aku pakai ini kertas jasmine. Selain kertas jasmine, kalian juga bisa pakai kertas asturo dan linen. Nah, untuk tekstur henna craftnya sendiri, di sini kalian bisa pakai yang agak creamy. Soalnya kalau untuk yang teksturnya sedikit lebih encer, itu lebih bagusnya di kain. Nah, selain di kain, kalian lebih bagus dan lebih, ya pokoknya lebih bagus aja gitu hasilnya menurut aku. Itu kalau yang tekstur henna craftnya itu yang creamy. Dan untuk step by stepnya, di sini kalian udah lihat tadi di depan. Jadi sebelumnya itu aku udah gunting dulu kertasnya sesuai dengan ukuran framenya, jadi 15 x 15. Terus aku buat garis bayang untuk membantu biar lebih rapi aja hasilnya ya, walaupun kenyataannya ini sebenarnya aku kurang rapi karena salah perhitungan, tapi ya sebagai contoh aja ya. Nah, setelah buat garis bayang, untuk hennanya sendiri kalian bisa pakai gambar timbul atau flat, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Yang aku bilang tadi di depan, sebenarnya kalau misalnya kalian untuk kain itu lebih bagusnya yang flat, sedangkan untuk yang selain kain itu lebih bagusnya timbul. Tapi untuk frame ini menurut aku ya dari kalian aja mau flat atau mau timbul. Nah, untuk motifnya sendiri di sini aku kan buatnya kayak rapat-rapat kayak gitu ya. Ternyata setelah jadi lebih bagusan kalau motif-motif untuk henna craft yang di frame ini kayak agak-agak sedikit dibuat motifnya agak besar, dan itu tuh sedikit renggang-renggang gitu. Jadi dari jauh tuh kayak ukirannya tuh kelihatan kayak gitu. Nah, terus habis itu untuk pemasangan glitter ini opsional, kalian bisa pakai dan bisa enggak. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai glitter itu kalian bisa pakai, bukan bisa tapi harus dipakai saat basah. Jadi glitternya itu bisa nempel ke henna craftnya. Kalau misalnya dia keburu kering, jadinya ya kurang bisa nempel aja kayak gitu. Dan bedanya pakai glitter sama enggak cuman di kayak kalau misalnya kena cahaya kayak lebih kelihatan mewah aja yang pakai glitter. Tapi kalaupun nggak pakai glitter tetap bagus, soalnya kan untuk henna craft yang warna gold sama silver itu kan dia kayak metalik gitu loh. Jadi tetap bagus aja kalau menurut aku ya. Nah, terus step selanjutnya itu dikeringkan, tapi nggak boleh dijemur. Soalnya kalau dijemur itu aku pernah nyoba dijemur, karena aku di sini suka bereksperimen ya. Kalau ini gimana kalau dibuat kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, ternyata aku pernah coba dijemur itu hasilnya kayak kayak apa ya? Kayak melebar apa? Pokoknya nggak bagus gitu deh. Nah, kalau misalnya kalian mau keringin henna craft ya di suhu ruang aja. Terus setelah itu tinggal kalian pasang aja di frame, jangan lupa difoto dan diupload. Nanti kalian liatin aja sampai akhir. Nah, terus selanjutnya itu tadi step by stepnya. Tapi ini sebenarnya belum sampai ke step yang akhir, tapi ya aku kasih tahu aja duluan. Nah, terus langsung aja kita bahas soal cara menentukan harga henna craft. Ini berlaku bukan cuman untuk frame aja, tapi ini juga berlaku untuk case HP, talenan, atau untuk mahar dan lain-lain sih. Sebenarnya kan masih banyak lagi yang bisa kita buat kayak di lilin, di piring, atau di tas, atau di sepatu, atau di tote bag, atau ya di mana aja bisa, di kaos juga bisa. Nah, setiap daerah itu kan beda-beda harga pasarannya. Nah, kalian jangan lupa cek dulu harga di pasarannya. Terus abis itu kalian hitung modal framenya, modal kertasnya, henna craftnya, motif-motif yang kalian pakai. Misalnya dia itu kayak requestnya motifnya yang agak padat atau yang agak simple. Nah, itu kalian bisa perhitungkan di situ. Terus idenya. Nah, kalau misalnya kalian buat motif yang full, itu kan butuh ide yang bagus biar kelihatan bagus walaupun full. Tapi juga untuk yang simple, bagaimana caranya biar dia kelihatan
ya bagus juga walaupun dia simple kayak gitu. Nah, selain itu kalian juga perlu memperhitungkan waktu dan tenaga kalian. Itu cara untuk menghargai diri kalian sendiri. Adapun untuk perhitungan modal dari frame-nya, itu kan setiap frame itu beda-beda dari setiap ukuran dan bentuknya. Yang kayak gini contohnya, yang ada ukiran-ukirannya di sampingnya ini kan beda sama yang polosan. Terus ukuran yang segini, ukuran yang ya setiap sentinya tuh kan, setiap bertambahnya senti kan pasti ada kenaikan, maksudnya harganya lebih tinggi kayak gitu. Jadi semua harus diperhitungkan. Nah, selain modal di atas yang frame, kertasnya, henna craftnya, motifnya, idenya, waktu dan tenaganya, jangan lupa juga kalian hitung modal packaging kalau misalnya kamu terima pesanan dari luar daerah. Nah, kayak gitu. Terus di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya kalian butuh inspirasi dari teman-teman henna artist yang lain. Di sini aku bakal kasih tahu ke kalian beberapa henna artist yang menurut aku hasil henna craftnya itu keren-keren banget, bagus-bagus banget. Jadi yang pertama itu Dirgantara Rio. Nah, ini dia sering buat henna craft untuk frame. Dia juga sering bikin yang di masker belakangan ini. Terus untuk case HP itu kalian bisa cari inspirasi dari Lala Makfiro. Soalnya Lala itu kan aku dulu ngefollow Lala pertama kali karena jatuh cinta sama henna craft yang dia bikin di case HP-nya gitu. Terus setelah itu kalau misalnya kalian butuh inspirasi untuk di talenan atau ya untuk frame juga sih, soalnya gudang henna craft ini dia juga bikin kayak di talenan, frame dan lain-lain. Nah, kalian bisa cari di gudang henna craft sebagai inspirasi untuk kalian. Terus setelah itu ada juga Rasdiana_art. Nah, ini aku suka banget sama frame-nya, sama kaligrafinya, keren-keren banget. Kalian bisa kepoin langsung, itu dia henna craft-nya bagus-bagus banget, keren-keren banget, terutama yang kaligrafinya kayak gitu. Pokoknya keren-keren banget deh. Pokoknya langsung aja kalian kepoin IG 4 henna arts yang udah aku sebutin tadi. Oh ya, mumpung ingat di sini sekalian aku mau bahas juga. Jadi teman-teman banyak yang nanyain, "Kak, untuk henna craft ini harus semuanya dikasihin finishing gak sih?" Karena kan di video kakak sebelumnya ada yang dikasih pilox bening sama dikasih kutek bening. Nah, kalau untuk henna craft sendiri itu tuh tergantung dari bendanya. Misalnya kan kalau untuk talenan atau untuk frame atau untuk yang berbentuk hiasan-hiasan kayak gitu, sebenarnya nggak perlu banget dikasihin finishing kayak gitu. Soalnya itu kan dia nggak akan kegesek-gesek gitu ya. Jadi insya Allah sih bakalan aman aja. Soalnya aku juga pernah bikin di buku, dan bukunya itu sering aku pegang, sering aku bawa kemana-mana, sering aku pakai, dan itu tuh henna craftnya aman aja. Itu udah hampir 2 tahun. Nah, adapun untuk kayak di case HP itu menurut aku itu yang paling penting, yang paling wajib dikasihin finishing. Soalnya kan kita udah tahu sendiri kalau HP itu kan kayak dipegang-pegang terus sama tangan kita yang kadang berkeringat, kadang ya megangnya mungkin kegesek-gesek agak kasar atau bagaimana. Ya kalian tahu sendiri lah kan, kalian juga pasti punya HP, jadi kalian ngerti banget lah gimana kegesek-geseknya, gimana penggunaan HP kalian sehari-hari. Jadi untuk menjaga henna craftnya biar nggak cepat hilang, nah itu kalian kasihin finishing. Nah, itu henna craft di case HP kalian pakein finishing aja, itu dia bisa cepet hilang, apalagi kalau nggak pakai sama sekali. Beda halnya sama untuk hiasan atau untuk pajangan-pajangan kayak gitu, itu menurut aku nggak perlu banget dikasihin finishing kayak gitu. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal henna craft, yang aku pakai ini belinya di mana, ini henna craftnya mereknya apa, kalian bisa cek di description box aku. Ntar aku bakal cantumin beberapa all shop yang udah pernah aku cobain henna craftnya. Nanti aku cantumin juga tentang tekstur dari henna craftnya. Terus untuk pertanyaan lain silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM ke Instagram aku yang di atas ini.
Atau kalian juga bisa nanya di TikTok aku. Kalian bisa cek linknya di description box di bawah video. Nah, ini setelah selesai aku tambahin tulisan di tengahnya. Tadinya niatnya mau ditambahin kayak foto kayak gitu, cuman ternyata foto yang mau aku tempelin gak tahu kemana, jadi ya udah ini aku kasih tulisan aja. Dan harap dimaklumin aja kalau tulisannya nggak indah, nggak cantik, tidak menarik dipandang ya. Ya beginilah tulisan tangan aku, emang ya begini. Dan aku juga nggak tahu cara bikin tulisan-tulisan yang cakep kayak gitu, soalnya aku juga masih belajar ya, jadi seadanya ini aja. Dan ini dia hasilnya. Glitternya ini kalau misalnya kayak dilihat secara langsung ya baru kelihatan banget, kalau misalnya kayak di foto itu ya kurang kelihatan. Jadi usahakan kalau misalnya kalian foto dibuat ya semenarik mungkin. Bagaimana caranya? Biar foto kalian tuh kayak kelihatan kilo-kilonya. Nah, tips dari aku kalau misalnya kalian mau dapetin kilo-kilo dari glitter itu, kalian kayak jangan difokusin banget gitu loh foto kalian. Jadi kalau bisa kayak di satu titik aja difokusin, dan di bagian yang lain itu dibuat kayak ngeblur. Kalau misalnya dia nggak fokus kan dia pasti ngeblur. Nah, yang ngeblur itulah yang bikin kilo glitternya jadi kelihatan kayak gitu. Kalau udah selesai dan udah kering, nah tinggal kalian masukin ke dalam framenya. Jangan lupa kayak tadi aku tuh dibersihin dulu, siapa tahu ada jejak-jejak tangan gitu kayak sidik jari dan lain-lainnya. Terutama kalau kalian buka jasa untuk mahar ya, usahakan harus benar-benar bersih baru dimasukin dalam packaging. Oke, segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Ini hasil sharing aku. Di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui, pokoknya di sini kita sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.